Pemirsa, memasuki hari ke-22 Ramadan, masyarakat masih antusias berburu takjil sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dan kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat keramaian di sentra kuliner. Sudah ada rekan jurnalis Metro TV, Amelia Narasoma di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Amel, menu apa yang dijajakan di Ben Hill dan bisa direkomendasikan untuk pemirsa Metro TV? Baik. Zilvi, pada saat ini saya sudah berada di Bazar Takjil Ramadan, tepatnya di Bendungan Hilir, yaitu biasa kita mengenal sebagai Ben Hill. Nah, di sini Zilvi sudah banyak sekali tersaji jajanan takjil yang dapat kita jadikan rekomendasi sebagai makanan untuk mengawali buka puasa kita semua. Nah, ini mulai dari kue-kue yang manis, karena memang sudah seharusnya kita berbuka dengan yang manis-manis. Dan juga tadi di sini sudah ada serabi ya, serabi rasa nangka, serabi Solo. Ini ada ciri khasnya dan juga ada banyak sekali makanan lainnya seperti ini, pisang coklat. Biasanya dibalut dengan karamel dan juga coklat. Juga di sini ada apel dan juga risol. Nah, ini juara sih karena memang risolnya ini terlihat sangat enak sekali. Karena sejak tadi saya tiba di sini pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, saya sudah mengelilingi ya beberapa ruas-ruas pasar takjil di Ben Hill ini dan melihat memang sungguh sangat menggugah selera sekali makanan yang tersaji di sini, Zilvia. Luar biasa sekali. Ini saya sudah merasakan lapar, namun memang berbuka puasa tuh masih kurang lebih 1 jam lagi. Jadi saya masih harus menahan. Dan di sini sudah tersaji banyak sekali makanan-makanan yang dapat kita jadikan rekomendasi untuk menjadi takjil di berbuka puasa. Nah, Anda dapat melihat dari yang berbau goreng-gorengan, ini juga luar biasa sekali kalau Anda menyukai jenis nasi yang di dalamnya juga ada ayam. Kalau di Palembang saya biasa menyebut yang ini seperti bonggol seperti itu ya. Mbak, saya izin bertanya terlebih dahulu ini. Apa saja sih yang disajikan di sini untuk dijual ke masyarakat yang belanja di pasar takjil Ben Hill ini? Semua jajanan ada. Baik, mungkin boleh diceritakan ini yang paling best seller di sini, yang paling sering terjual. Gorengan. Apa saja tuh Bu yang biasa menjadi favorit? Risoles, mayones, terus sosis Solo. Mungkin boleh ditunjukkan sosis Solo itu yang mana, Bu? Sosis Solonya ya? Ini sosis Solo. Nah, ini pemirsa yang biasanya menjadi best seller di sini ada sosis Solo. Terus apa sih Bu yang membedakan sosis Solo ini dengan sosis yang lain? Ya, condongnya orang belinya itu. Yang membedakan sosis Solonya apa? Ya, sama mayones. Mayones. Oh, berarti memang yang menjadi best seller di sini adalah makanan-makanan yang berbau gorengan ya Bu ya, seperti sosis Solo. Manis juga. Kalau yang manis biasanya apa saja Bu yang menjadi best seller? Kayaknya semuanya suka. Jadi sehari itu biasanya habis pol ya Bu? Kadang-kadang juga enggak. Baik, nah jadi di spot tempat saya berdiri pada saat ini Zilvia dan juga pemirsa, yang menjadi makanan best seller ini adalah makanan yang berbau gorengan tadi seperti sosis Solo, martabak, risoles juga. Dan di sini untuk yang manis-manis biasanya masyarakat sangat menyukai kue sus, ya, dari sini putu. Bahkan kue apem dan juga donat ya. Nah, ini menjadi tujuan atau destinasi dari masyarakat yang biasanya mencari takjil di sini. Tidak hanya itu saja, Zilvi dan juga pemirsa, di sini juga ada yang menjual ini es pisang ijo ya Ibu ya. Ibu mungkin boleh diceritakan dulu untuk es pisang ijo ini dijual harganya berapa Bu? 10.000 aja, Kak. 10.000 aja. Oke. Lalu untuk yang Ibu jual di sini ada apa aja? Mungkin boleh diceritakan ke pemirsa. Nasi bakar, ada risol isi mayones, pastel, lontong, Kak. Itu aja. Baik. Dan pemirsa, dengan harga yang cukup murah ini Anda dapat membeli banyak sekali ya takjil yang dapat Anda gunakan untuk berbuka puasa di rumah. Dan juga Zilvi, saya menyarankan bagi pemirsa di rumah juga jika lapar dan berada di dekat Jalan Bendungan Hilir ini, bisa langsung datang ke Bazar Takjil Ramadan yang ada di Ben Hill. Sekian laporan dari saya, Zilvi, kembali ke studio. Baik, dari Amel di Ben Hill, Jakarta Pusat, kita beralih ke Al-Hadi yang ada di Aceh. Al-Hadi, menu favorit apa yang paling diburu di sana?
Ya, Zulfia dan juga pemirsa, memang memasuki hari ke-22 Ramadan. Antusiasme warga Kota Banda Aceh untuk berburu takjil atau dalam bahasa keren sekarang ini disebut war takjil ini masih cukup antusias. Bisa dilihat misalnya persis di belakang saya bagaimana warga di sore kali ini masih datang ke pasar takjil yang berada di Jalan Tengku Ribaro atau biasa warga Kota Banda Aceh menyebut kawasan Pasar Garuda. Disebut Pasar Garuda karena memang dulunya di sini ada sebuah bioskop yang namanya adalah Garuda. Dan di sini sendiri memang ada banyak sekali menu-menu yang bisa direkomendasi atau bisa dipilih sesuai dengan selera maupun juga kebutuhan warga atau yang ingin berbuka puasa. Misalnya kalau untuk menu-menu kekinian, kalau di layar kaca bisa diperhatikan kalau untuk makanan berat ya. Ini ada jajanan ataupun juga semacam sate. Ada sate bakso, ada otak-otak, ada sosis, ada telur, dan juga lain sebagainya. Oke, kita geser lagi. Selain jajanan seperti sate-sate ini, kita coba pindah lagi ke berikutnya. Di sebelahnya ini juga ada, bisa dikatakan jajanan yang juga cukup unik ya. Karena ini adalah kepiting. Yang kita tahu biasanya kepiting nggak digoreng, tapi ini dijadikan cemilan, yaitu jadi semacam, kalau bahasa kerennya disebut baby crab crispy gitu ya, atau bayi kepiting goreng crispy. Nah, ini juga cukup digemari oleh warga, karena itu biasanya memang beberapa warga memang menjadikan baby crab crispy ini sebagai salah satu menu berbuka. Dan biasanya ini dijual berapa Kak? Dijual? Porsi 15.000 ya. Cukup terjangkau juga harganya. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif. Tapi selain itu ada juga beberapa menu kuliner khas Aceh ya, atau bisa disebut kuliner tempo dulu yang juga dijajakan di pasar kuliner ini. Nah, ini saya tunjukkan kepada Sylvia dan juga pemirsa, ini adalah namanya mie calu ya. Sepintas kalau secara visual ya kelihatannya seperti mie Aceh, mirip-mirip mie Aceh. Jadi dia semacam mie, tetapi bukan mie Aceh, namanya mie calu. Kenapa disebut mie calu? Karena memang ini biasanya kalau proses menyajikan atau menghidangkannya ini pedagang atau penjual biasanya menggunakan tangan atau dalam bahasanya disebut calu, makanya disebut mie calu. Nah, kalau mie calu ininya bedanya dengan mie Aceh. Kalau mie calu ini biasanya disajikan ini dengan menggunakan kuah kacang. Jadi beda dengan mie Aceh, kalau ini disajikan dengan kuah kacang, kemudian dia juga tidak menggunakan bumbu kari. Dan biasanya kalau mie Aceh kita juga tahu bahwa dia biasanya ya dimasak dulu, baru kemudian langsung dihidang. Artinya dijual dalam bentuk fresh open gitu. Nah, sedangkan mie calu ini biasanya dijual oleh para penjual atau pedagang. Ini sudah dimasak terlebih dahulu dalam jumlah porsi banyak, baru kemudian dijual, nantinya dibungkus sesuai dengan pesanan dari warga yang ingin membeli. Dan untuk kita tanyakan sedikit kepada para penjualnya, ada Kak Rita ya? Iya, Pak. Iya, ya. Kak Rita, mungkin bisa dijelaskan Kak bagaimana mie calu ini? Kan kita tahu bahwa biasanya ya di bulan puasa ini salah satu menu favorit warga Aceh untuk berbuka puasa ya. Biasanya dalam sehari Kakak bisa jual berapa bungkus Kak? Sampai 100 bungkus, 80 bungkus juga, Bang. 100 bungkus ya? Itu harga jualnya berapa satu bungkus? Satu porsinya 10.000. 10.000 ya? Iya. Cukup terjangkau ya. Kalau Kakak sendiri ini di tempat Kakak ada berapa jenis? 4 jenis cuma mie tio, mie calu goreng, mie ho sama mie lidi. Yang paling favorit yang mana Kak? Mie calu goreng sama mie calu lidi, Bang. Mie calu goreng yang mana? Boleh dinampakkan Kak? Boleh. Ini mie calu goreng. Atau enggak campur, Bang? Apa bedanya nih kalau antara mie goreng sama mie lidi? Kalau itu ini digoreng ya? Iya, ini digoreng. Kalau itu cuma direbus nanti pakai bumbu kacang, kuah sop sama sambal. Oke, kalau mie goreng itu pakai kuah kacang? Cuma bumbu kacang aja, Bang. Cuma bumbu kacang aja. Oke, dia nggak pakai kuah kacang. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba berwar takjil lagi. Oke, sorry Bang. Nah, karena di sini bukan hanya ada makanan-makanan, tapi juga ada minuman, karena memang rasanya nggak lengkap kalau kita bicara makanan tanpa ada minuman. Apalagi di bulan puasa, kita juga perlu yang namanya kesegaran. Dan kesegaran itu salah satunya bisa dimiliki oleh minuman ya, yang bisa memberikan kita kesegaran. Ini ada minuman-minuman yang dari segi warnanya cukup menarik, karena cukup ngejreng. Ada warna biru kayak warna pelangi gitu ya, ada warna biru, ada kuning, ada merah, ada coklat juga.
Kak, boleh tahu ini minuman apa Kak? Jus atau apa ini? Blueberry. Hah? Blueberry. Blueberry ya? Ya. Ini semacam sirup, jus atau apa? Ada sirup, Sprite, Oh, jelly. campur jelly Ya. Ini kalau dijual berapa? 5.000 aja, Bang. 5.000 satu gelas Satu cup, kemasan. ya. Wow, cukup terjangkau ya. Ini kalau dari beberapa macam ini yang paling favorit yang mana Kak? Blueberry. Blueberry ya? Ya. Semangka. Oke. Baik, terima kasih Kak. Nah, bagi pemirsa ataupun juga warga Kota Banda Aceh yang mungkin akan memilih atau berburu takjil, nah mungkin bisa mencoba rekomendasi yang tadi kita sudah sampaikan ke Zulfia dan juga pemirsa seperti mie calu maupun juga baby crab crispy. Zulfia. Baik, terima kasih Al-Hadi dari Banda Aceh dan sebelumnya ada Amel yang melaporkan langsung dari Ben Hill Jakarta Pusat. Terima kasih teman-teman buat rekomendasi takjilnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.